Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B, yaitu Bella Yunita dan Era Erlisa. Dan dosen pengampu kami yaitu Mila Juliawati, BSOC SC, MSOC SC. Baiklah, kelompok kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan materinya persepsi. A. Definisi persepsi. Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio, yang artinya menerima atau mengambil. Adapun proses dari persepsi itu sendiri adalah yang menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Definisi persepsi menurut beberapa pakar. 1. Levitt 1978 mengatakan persepsi adalah bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 2. De Vito 1997-75 persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus mempengaruhi indera. 3. Yusuf 1991-108 menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. 4. Gulo 1982-207 persepsi adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera. 5. Rahmat 1994-51 persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 6. Atkinson persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dengan lingkungan. 7. Verbeek 1978 persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu fungsi yang manusia secara langsung dapat mengenal dunia real yang fisik. 8. Brouwer 1983-21 persepsi ialah suatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis dibentuk berdasarkan rangsangan-rangsangan dari objek. 9. Parek 1996-13 persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi pada rangsangan pasca indera atau data. Persepsi adalah proses internal yang dilakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dan lingkungan eksternal. B. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi. Berikut ini hal apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut. 1. Fisiologis. 2. Perhatian. 3. Minat. 4. Kebutuhan yang searah. 5. Pengalaman dan ingatan. 6. Mood. 7. Gerakan. C. Proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu yang menyadari tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. D. Organisasi persepsi. Pengorganisasian persepsi itu meliputi 3 hal, yaitu 1. Kesamaan dan tidak kesamaan. Kesamaan dan ketidaksamaan yaitu suatu objek yang mempunyai kesamaan dan ketidaksamaan ciri akan dipersepsikan sebagai suatu objek yang berhubungan dan tidak berhubungan. 2. Kedekatan dalam ruang.
Kedekatan dalam ruang yaitu objek atau peristiwa yang dilihat oleh orang karena adanya kedekatan di dalam ruangan yang digunakan, akan dengan mudah diartikan sebagai objek atau peristiwa yang ada hubungannya. 3. Kedekatan dalam waktu. Kedekatan dalam waktu yaitu objek atau peristiwa juga dilihat sebagai hal yang mempunyai sesuatu hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam waktu. Objek persepsi. Objek persepsi dapat dibedakan atas objek yang non-manusia dan manusia. Objek persepsi yang berwujud manusia disebut person perception atau social perception, sedangkan persepsi yang berobjekkan non-manusia disebut non-social perception atau things perception. F. Konsistensi dalam persepsi. Menurut Walgito ada 3 macam konsistensi dalam persepsi. A. Konsistensi bentuk, yaitu bahwa uang logam itu bulat. Hal tersebut sebagai hasil persepsi, yaitu bahwa uang logam itu bulat dan disimpan dalam ingatan seseorang. B. Konsistensi warna, yaitu susu murni itu berwarna putih, walaupun pada suatu waktu orang yang dijamu minuman susu yang menerangannya tidak jelas berwarna merah sehingga susu tersebut kelihatan agak merah. Tetapi dalam persepsi susu tersebut, orang akan berpendapat bahwa susu itu berwarna putih. C. Konsistensi ukuran, yaitu binatang yang namanya gajah yang telah dewasa itu ukurannya besar, lebih besar daripada harimau. Apabila seseorang melihat gajah dari kejauhan, maka gajah tersebut kelihatannya kecil. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. H. Stimulus adalah bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimulus atau stimuli terdiri dari 2 bentuk, yaitu pertama, stimuli pemasaran adalah setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Kedua, stimuli lingkungan sosial adalah stimuli fisik yang desain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan. I. Hukum Weber-Vanner. Hukum Weber menyatakan bahwa menguatkannya stimuli awal semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan. Untuk stimuli kedua, hukum Weber-Vanner mengacu pada 2 hipotesis terkait di bidang psikotropika yang dikenal sebagai hukum Weber dan hukum Vanner. Faktor individu. Individu itu memproduksikan suatu benda yang sama berbeda dan dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi yang terbentuk. Faktor pertama adalah sikap, keutuhan, atau motif. Kedua, faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru seperti gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks.
Situasi di mana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. K. Persepsi melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan kulit. Menurut Walgio, bentuk-bentuk persepsi adalah: pertama, indera penglihatan; dua, indera pendengaran; tiga, indera penciuman; keempat, pengecap; kelima, peraba atau kulit. Ilusi adalah suatu persepsi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Dengan kata lain, ilusi adalah interpretasi yang salah dari suatu rangsangan pada panca indera. Sebagai contoh, seorang penderita yang perasaannya yang bersalah dapat menginterpretasikan suara gemerisik daun-daun sebagai suara yang mendekatinya. Baiklah, itulah pembahasan materi dari kelompok 6. Jika ada salah dan silaf, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.